Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa senantiasa jaga kesehatan, keadaan makin darurat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah kita sudah di halaman 125 bab kitab baru, yaitu Kitabul Buyu', kitab jual beli. Ini kita jangan fokus ke penjelasannya nanti di Hasyiah Bajuri. Ini kita lebih kepada mengi'rab saja dan mengartikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wal mualliku rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Kitabul Buyu'i wa ghairiha minal mu'amalah. Bermula ini itu kitab jual beli, wa ghairiha dan lainnya jual beli, minal mu'amalah dari segala mu'amalah. I'rabnya kitabu khabar mubtada mahdhuf takdirnya hadza, khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf kitabul buyu'i mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, buyu'i kalimatnya jamak taksir bai'un. Kemudian wawu ataf ghairi, ataf kepada buyu', ataf ikut ma'tuf, ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Mudhaf ghairi ha dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Min huruf jar muamalati majrur dengan min tanda jar kasrah karena jamak muannas salim. Minal muamalah kita min bayaniyah, membayan ghairiha, apa selain jual beli dari segala muamalah, yaitu di dalam kitab ini ada penjelasan tentang bai', tentang ijarah, tentang kirat, macam-macam. Al-buyu'u salah satu asya'a, bermula jual beli itu 3 perkara. Yang mana saja? Bai'u ainen musyahadatin fajaizun. Bermula yang pertama itu jual ain musyahadah, jual benda yang disaksikan akan dianya benda. Fajaizun, maka bermula dianya jual benda yang disaksikan itu hukumnya boleh. Artinya benda yang dijual itu lengkap syaratnya, nanti tentunya suci, ada manfaatnya. Kemudian benda ini dilihat, ada di depan penjual dan pembeli, hukumnya boleh. Wa bai'u syai'in mausufin fi zimmah, dan bermula yang kedua itu menjual sesuatu yang disifatkan akan dianya sesuatu dalam tanggungan. Artinya ini pembeli tidak melihat barangnya, hanya dia mendapatkan penjelasan tentang sifat-sifat barang yang akan dia beli. Atau ini nanti disebut dengan salam, jual beli pesanan tapi bayarnya di muka. Saya beli dari Anda sebuah sepeda yang mereknya ini, kemudian bentuknya begini, dan nanti diserahkannya di sini, ini bayarannya. Boleh. Fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma usifa alaih, maka bermula dianya menjual sesuatu yang disifati dalam dhimmah itu hukumnya boleh. Idza wujidat, bila didapati akan sifat di atas ma yang disifatkan akan dianya sesuatu bihi dengan nyama. Jadi bila sifat yang disebutkan nanti benar adanya, sah. Jadi maksud jual beli di sini, hukum jual beli itu antara boleh dan tidak boleh. Maksudnya nanti sah atau tidak sah. Bukan masalah haram, makruh atau sunnah, bukan. Ketika disebut boleh berarti sah. Kemudian wa bai'u ainin ghaibatin. Jadi nanti jual beli online masuk ke dalam menjual sesuatu yang disifati dalam dhimmah.
Wa bai'u ainin ghaibatin. Bermula yang ketiga itu menjual benda yang gaib. Lam tusyahad, yang tidak disaksikan akan dianya benda gaib. Fala yajuzu, maka tidak boleh ianya jual beli. Menjual benda yang tidak dilihat. Tidak dilihat oleh pembeli, juga tidak dilihat oleh penjual. Seperti misalkan seseorang kehilangan motor. Kemudian motornya dijual. Ya nggak sah jualnya. Yang pertama gaib, yang kedua karena memang nggak mampu diserahkan. Ya, coba nanti kita lihat. Kita nyerap dulu. Al-buyu'u mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Al-buyu'u mubtada marfu' dengan ibtida, tanda rafa'nya dhammah. Salah satu khabarnya khabar marfu' dengan mubtada tanda rafa' dhammah, mudhaf salah satu asya'a mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Bai'u khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya ahaduha. Khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf bai'u ainin mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Musyahadatin na'a kepada ainin. Na'an ikut man'un, na'a kepada majrur tanda jar kasrah. Sifat hakiki, karena dalam na'at ada satu dhamir yang kembali kepada man'un. Jual benda yang disaksikan akan dianya benda. Jadi atau kita mau i'rab tambahan juga boleh. Musyahadah na'at kepada ainin, kemudian musyahadah isim maf'ul, beramal seperti amal fi'il, merafa'kan naib fa'il, dalam naib fa'il takdirnya hiya kembali ke ainin. Ya. Fa'ataf jaidun khabar mubtada mahdhuf, takdirnya huwa, fahuwa jaizun, maka bermula dianya jual in itu boleh. Ya, jadi jumlah nanti ataf kepada jumlah. Kalau fa'ataf. Wa ataf bai'u ataf kepada bai'u boleh. Ya. Atau bai'u khabar mubtada mahdhuf, takdirnya wasani, dan bermula yang kedua itu bagaimana kita mengartikan tadi. Jadi bai'u khabar mubtada mahdhuf, khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf bai'u syai'in mudhaf ilaih, mausufin na'a kepada syai'in, na'an ikut man'un, na'a kepada majrur tanda jar kasrah, fi huruf jar, zimmati majrur dengan fi tanda jar kasrah, jar majrur muta'allaq kepada mausufin, menjual sesuatu yang disifati akan dia sesuatu dalam tanggungan. Fa jaizun, fa juga fa ataf tadi, jaizun khabar mubtada mahdhuf, takdirnya huwa, fa huwa jaizun. Idza huruf syarat. Bukan, idza dharah mengandung makna syarat, ketika. Wujidat fi'il madhi bina majhul. Wujida fi'il madhi bina majhul, tatanes asifatu naib fa'il wujidat, naib fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Allah huruf jar, ma isim mausul dibina di atas hukum pada mahal jar majrur dengan Allah. Bila didapati akan sifat di atas ma, yang disifatkan akan dia sesuatu dengan nyama. Usifa fi'il madhi bina majhul, tapi dalam naib fa'il takdirnya huwa. Kembali ke ma. Jadi usifa jadi silat ma. Dan dalamnya jadi air. Apabila didapati akan sifat di atas ma, yang disifatkan akan dianya benda dengan nyama, bukan. Wusifa fi'il madhi bina majhul, dalam fa'il, dalamnya naib fa'il takdirnya huwa, kembali kepada syai'. Bihi jar majrur, hi kembali ke ma. Jadi yang jadi aid itu bihi. Apabila didapati akan sifat di atas ma, yang disifati akan dianya sesuatu yang dijual dengan nyama. Nah, jadi jawab idza mahdhuf karena sudah maklum. Asalnya idza wujidat, bila didapati akan sifat di atas ma yang disifatkan akan dianya benda dengan nyama, fa yajudu bai'uhu, maka bolehlah oleh menjualnya benda. Nah, begitu.
Wa urata bai'u juga khabar mubtada mahdhuf, takdirnya wasalisu. Khabar marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf bai'u ainen mudhaf ilaih. Kemudian ghaibatin na'a kepada ainen, na'a ikut man'un, na'a kepada majrur tanda jar kasrah. Lam huruf jazam dibina di atas sukun. Tusyahad fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun. Tusyahad fi'il mudhari' bina majhul. Tugasnya merafa'kan naib fa'il. Nah, tapi dalam naib fa'il takdirnya hiya. Dan bermula yang ketiga itu menjual in yang gaib, yang tidak disaksikan akan dianya in. Fala yajuzu, maka tidak boleh ianya menjual. Fa fa'urata la nafi yajuzu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa. Wa yasihu bai'u kulli tahir. Ini beliau pengen menjelaskan barang-barang yang sah dijual. Wa yasihu bai'u kulli tahirin, dan sahlah oleh menjual tiap-tiap yang suci, muntafa'in bih, lagi yang diambil manfaat. Yang diambil manfaat dengannya yang suci, mamlukin, lagi yang dimiliki. Nah, jadi benda di dunia ini ada tiga. Ada benda suci, ada benda yang najis, ada benda yang mutanajis. Benda yang mutanajis, benda yang kena najis. Di sini kata beliau, setiap benda yang suci sah dijual. Jadi syarat benda yang mau kita jual pertama harus suci zatnya. Kemudian bermanfaat. Kemudian milik kita, artinya dalam kuasa kita. Milik atau kita diwakilkan nanti. Nah, maka lawannya wala yasihu bai'u ainin najisatin, dan tidak salah oleh menjual in yang bernajis ia. Walama, dan tidak pula ma la manfaata fih, ma yang tidak ada manfaat padanya ma. In najis, benda yang bernajis, najis, kotoran misalkan najis, atau anjing babi segala macam, nggak sah menjual in najis. Nah, tidak pula barang yang tidak ada manfaat, suci tapi nggak ada manfaatnya. Manfaat-manfaat yang dihitungkan dalam agama, manfaat yang dibolehkan. Kayak alat musik, kalau berdasarkan pandangan yang menyatakan itu manfaat nggak dihitung, nggak boleh, ya nggak boleh dijual. Bahkan dalam syarah-syarah kitab dijelaskan bahwa alat musik seperti gitar, seruling nggak sah diperjualbelikan. Adapun benda yang kena najis, kalau mungkin dibersihkan boleh, tapi kalau benda terkena najis nggak mungkin disucikan kembali, nggak sah dijual. Minyak kejatuhan tai tikus misalkan, udah bernajis, nggak boleh dijual. Coba kita lihat. Wow isti'naf, yasihu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Kenapa marfu'? Karena sunyi daripada amil nasib, amil jazim. Tugasnya merafa'kan fa'il, bai'u fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf bai'u kulli mudhaf ilaih. Mudhaf kulli tahirin mudhaf ilaih. Muntafa'in na'a kepada tahirin, na'an ikut man'ut. Na'a kepada majrur tanda jar kasrah, bihi jar majrur, muta'alaq kepada muntafa. Salah menjual tiap-tiap yang suci yang dimanfaatkan orang dengannya yang suci, benda suci yang bermanfaat. Mamlukin juga na'a kepada tahirin, na'an ikut man'ut, na'a kepada majrur tanda jar kasrah. Wa rataf la nafi yasihu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf bai'u fa'il yasihu, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf bai'u ainin mudhaf ilaih. Najisatin na'a kepada ainin, tidak salah oleh menjual in najis. Wala wa rataf la nafi. Ma si mausul dibina data sukun pada maharafa di atas kepada bai'u. Tidak salah oleh menjual benda najis, dan tidak pula oleh ma. Jadi ma ini di atas kepada bai'u. Atas dari la ini untuk taukid la sebelumnya. La nafi jenis, manfaatah isimnya dibina di atas fathah, fihi jar majrur.
Muta'allaq kepada manfaah, khabarnya mahdhuf, takdirnya maujudun. Wala ma la manfaata fihi maujudun. Dan tidak salah oleh menjual ma. Oh, ma ini bukan bai'u pada ainin. Wa ra'atah la lana fi ma isim mausul dibina di atas sukun. Pada mahal jar ataf kepada aini. Tidak salah oleh menjual ma yang tidak ada manfaat padanya. Ma itu yang maujud. Nah, jadi la manfaata, la jumlah la isim dan khobarnya jadi silat ma. Ait dhamir pada fihi. Ya, lebih kurang begitu i'rabnya ya. Kalau kita i'rab mah dikit doang jalannya. Kita lihat satu. Al aslu fi masyru'iyyatil bai'i ayatun. Bermula asal. Asal di sini maksudnya dalil. Bermula dalil pada disyariatkan beli jual beli itu ayatun, beberapa ayat Quran. Minha sebahagian darinya ayat itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan telah menghalalkan oleh Allah akan jual beli dan mengharamkan ianya Allah akan riba. Al-Baqarah 275. Wa ahadisu kita atah kepada ayatu. Bermula dalil pada disyariatkan jual beli itu beberapa hadis. Minha sebahagian darinya hadis itu ma rawahul hakimu, itu hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Hakim. Nah, jilid 2 halaman 10. Su'ila Rasulullah, telah ditanyakan orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayul kasbi atyab. Bermula apa dari usaha itu yang lebih baik? Nah, ayul kasbi, bermula apa dari usaha itu yang lebih baik ya Rasulullah? Usaha apa yang terbaik ya Rasul? Jadi ayu ini mubtada, marfu' dan rafa' dhammah. Jadi ayu di sini ayu istifham, tapi dia enggak dibina di sini. Kalau ayu di i'rab, ayu ayya ai. Jadi mudhaf ayul kasbi mudhaf ilaih, atyabu khabarnya. Faqala, maka berkata ianya Rasul. Nah, amalur rajuli biyadih. Dianya usaha terbaik itu amalur rajuli biyadih. Itu pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Setiap jual beli yang mabrur. Apa arti mabrur? La ghasya fihi wa la khiyanah. Yang tidak ada tipuan dalamnya jual beli dan tidak ada pengkhianatan. Nah, jadi setiap jual beli yang jujur. Itu amalan yang paling baik. Karena itu dia jadi dalil. Hadis ini jadi dalil karena ada masalah jual belinya. Usaha apa yang terbaik? Pekerjaan seseorang dengan tangannya ini bisa maksudnya petani, tukang, segala macam. Kemudian jual beli. Kemudian 2. Tadi menjual benda yang gaib, tidak dilihat oleh penjual dan pembeli, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu gharar, karena bahwa jual beli benda yang gaib itu gharar, ada tipuannya. Jadi sedangkan agama datangnya tujuan untuk menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta. Nah, jangan sampai ada penipuan. Apa maksud gharar, tipuan? Ai fihi khatrul ghasyi wal khida. Artinya sabit dalamnya jual beli barang yang tidak terlihat itu khatrul ghasyi. Ada bahaya penipuan. Wal khida juga penipuan. Faqad naha Rasulullah, dan sungguh telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari, dari jual yang mengandung tipuan, gharar. Akhrajahu Muslim. Mentakhrid akannya hadis oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 1513. Nah. Kemudian tadi, dan tidak salah oleh apa tadi? Salah menjual setiap yang suci, yang bermanfaat, lagi yang dimiliki. Artinya apa? Nih. Fala yasihu bai'u ma la yamlikhu. Lam yamlikhu. Maka tidak salah oleh menjual sesuatu yang belum memiliki ia akannya. Kita menjual barang yang tidak kita miliki, bukan milik kita, ya enggak boleh. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, wala bai'a illa fima tamlik, dan tidak ada jual beli kecuali pada apa yang engkau miliki. Akhrajahu Abu Daud. Walaupun nanti ada istilah wakil, di sana bukan barang milik, kita diwakilkan oleh seseorang untuk menjual barangnya, itu boleh saja atas nama wakil, walaupun bukan milik kita.
Ya, kemudian 4. Apa 4? Ya ada 4 ya. Mala manfaatih. Tidak sah menjual barang-barang yang tidak ada manfaat. Artinya manfaat bi'tibari syara'. Manfaat dalam pandangan agama. Contohnya kal khamri wal khindiri. Khamar. Itu khamar contoh yang tidak suci. Wal khindiri tidak suci. Wa alatil lahwi contoh yang tidak ada manfaat. Wa nahwiha dan seumpamanya alat lahwen. Kalau burung suci, manfaatnya ada. Manfaat ada untuk menyenangkan diri, mendengar suaranya misalkan, melihat bulu-bulunya yang indah. Jadi manfaat bisa manfaat hissi, bisa manfaat maknawi juga. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimu dan oleh Imam Muslim an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, annahu, bahwa sungguhnya sahabat Jabir sami'a, itu telah mendengarnya beliau akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Rasul, amal fathi, pada tahun penaklukan, wahwa di Makkah, dan dianya Nabi ketika itu di Makkah. Apa kata Nabi? Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal mitah wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya harrama, itu telah mengharamkan, ia akan jual beli khamar, wal maitah, jual beli bangkai, wal khindiri, jual beli babi, wal asnami, jual beli patung. Faqila, maka dikatakan orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, ara'aita, adakah engkau lihat, maksudnya bagaimana pendapatmu, adakah engkau lihat akan syuhumal maitah, akan lemak bangkai. Syuhum gapah, lemaknya. Fa innaha yutla biha sufun, sesungguhnya lemak-lemak bangkai itu yutla, bisa dicat dengannya akan kapal-kapal. Itu bisa dicat kapal. Wa yudhanu bihal julud, dan bisa diminyaki dengannya akan kulit-kulit. Apa maksud diminyaki kulit? Wa yastasbihu bihan nas, dan menyalakan dengannya oleh manusia. Tasbihu, menyalakan lampu. Jadi lemak itu bisa mengandung minyak, barangkali bisa jadi bahan bakar. Wa yastasbihu, menyalakan lampu dengannya lemak tadi oleh manusia. Faqala, maka berkata ya Nabi, la, enggak boleh. Huwa haramun, dianya itu haram, lemak itu haram, lemak bangkai maksudnya. Summa qala Rasulullah, kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, ketika itu. Apa kata Nabi? Qatalallah, memerangi oleh Allah, al-yahuda, akan Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumaha, sungguhnya Allah manakala mengharamkan ianya Allah akan lemak-lemaknya bangkai. Jamaluhu, niscaya mereka mencairkan oleh mereka akannya lemak. Summa ba'uhu, kemudian menjual oleh mereka akannya lemak yang sudah dicairkan. Fa'akalu samanahu, maka mereka pun makan akan harganya. Sama-sama enggak boleh. Yutla artinya yudhanu, diminyaki, dicat. Jadi bisa digunakan untuk ngecat punggung kapal supaya tidak cepat rusak, barangkali begitu. Yastasbihu ay yaj'aluha fi masabihim. Arti yastasbihu tadi menjadikan oleh mereka akannya lemak tadi dalam lampu-lampu mereka. Wa yuqiduna fatilan, menyalakan oleh mereka itu akan sumbunya, akan sumbu fiha, dalamnya lampu-lampu mereka. Liyastadhi'u biha, supaya mereka terang, supaya mereka mendapatkan cahaya dengannya lampu-lampu jadi minyak. Qatala la'ana, maksudnya semoga melaknat oleh Allah akan Yahudi. Syuhumaha artinya syuhumal maitah, gapah bangkai. Atau syuhumal bakar, atau gapah lembu dan kambing. Kali ini gapah lembu dan kambing maksudnya untuk orang Yahudi haram. Walaupun bukan bangkai.
Tapi yang haram kepada kaum muslimin gapahnya yang sudah ketika hewan tersebut sudah menjadi bangkai. Jadi kalau gapah lembu, gapah kambing itu memang hukum khusus terhadap Bani Israel sebagai siksaan untuk mereka. Kama akhbara ta'ala, sebagaimana memberitahukan adanya Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Wa minal baqri wal ghanam, sebahagian dari sapi dan kambing haramna alaihim, kami haramkan kepada mereka akan gapah keduanya. Jamaluhu ay azabuhu. Dalam hadis tadi Allah melarang mereka makan gapah, menjual gapah, mereka mencairkannya. Jamaluhu azabuhu, mencairkan akannya. Fastakhraju dahnahu, mengeluarkan akan minyaknya. Jadi ini sepintas tentang jual beli. Berarti kesimpulannya jual beli di sini ada 3 kategori. Menjual benda yang bisa dilihat berarti sah. Kemudian menjual benda yang disifati dalam tanggungan kalau bandanya sesuai dengan sifat yang disebutkan. Boleh juga. Yang ketiga, menjual beli barang yang tidak terlihat. Itu tidak boleh. Kemudian syarat benda yang dijual harus suci, bermanfaat, menjadi milik. Jadi mafhumnya tidak boleh menjual benda yang tidak suci, enggak sah jual belinya. Atau benda mutanajis, yang kena najis, yang tidak mungkin disucikan. Nanti kita ngaji bajuri insyaallah panjang lebarnya di sana. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.